warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Oktavia. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang sistem penggantian kepala negara Bani Umayyah. Jadi di inti dari materi ini saya membagi menjadi dua. Yang pertama ada pengenalan, yang kedua adalah penyerahan pemerintah. Untuk pengenalan, saya bagi menjadi 5 inti atau 5 poin. Yang pertama, semoyan nenek moyang Umayyah. Muawiyah ialah Umayyah. Yang kedua, Muawiyah merupakan khalifah pertama. Yang ketiga, Muawiyah mendirikan kerajaan. Yang keempat, Muawiyah memiliki sifat pengusaha, politikus, dan administrator. Sedangkan untuk penyerahan pemerintah ini saya bedakan atau saya mengambil inti yaitu 5. Yang pertama, Ali menjadi khalifah setelah wafatnya Utsman akibat dibunuh. 2. Berlakunya peperangan Siffin antara Ali dan Muawiyah dan terwujudnya Majelis Tahkim. Ketiga, Majelis Tahkim ini lebih berpihak kepada Muawiyah. Yang keempat, Hasan dilantik menjadi khalifah setelah wafatnya Ali akibat dibunuh. Dan yang kelima, Hasan menyerahkan pemerintahannya kepada Muawiyah. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video ini sampai selesai. Terima kasih. Suku Umayyah mengambil nama dari cabang keturunan Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Ia seorang ketua kelompok keluarganya, yaitu Quraisy di periode sebelum Islam hadir. Umayyah disamatkan nama pendahulunya yang mempunyai nasab atau ikatan kekerabatan dengan keluarga Nabi. Kekuasaan Umayyah muncul dari seorang kerabat Rasul yang mempunyai kontribusi pada zaman kepemimpinan sahabat senior. Konflik dan pemusuhan antara Ali dan Muawiyah menyulut kebencian di antara keduanya hingga peristiwa Tahkim dengan akhir kekalahan menentu Nabi. Ahli waris Ali, Hasan, menyerahkan baiat umat Islam dan memberikan kewenangannya kepada keluarga Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan. Penyerahan ini tentu didasari atas syarat-syarat. Kemaslahatan Islam terwujud dan peristiwa ini dikenang oleh Muslim sebagai Hari Pemersatu atau Amul Jamaah. Hari Pemersatu Umat Islam tercatat dalam sejarah tanggal 25 Rabiul Awal 41 Hijriah 661 Masehi sebagai tahun berdiri Kerajaan Umayyah. Kerajaan Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abdu Sufyan bin Harb. Nama kerajaan ini dinisikan kepada Umayyah bin Abd Syam bin Abdu Manaf. Sisilah keturunan Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdu Syam bin Abdi Manaf bertemu dengan Nabi Muhammad pada Abdi Manafnya. Jika keturunan Nabi dipanggil dengan sebutan keluarga Hashim, maka keturunan Umayyah disebut dengan keluarga Umayyah. Muawiyah sebagai pendiri sekaligus khalifah pertama Bani Umayyah. Muawiyah dipandang sebagai pembentuk kerajaan. Oleh sebagian sejarawan dipandang negatif sebab keberhasilan memperoleh legalitas atau kekuasaan ini dalam perang saudara di Siffin. Terlepas dari hal ini, dalam diri Muawiyah terkumpul sifat-sifat seorang pengusaha, politikus, dan administrator. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib.
melainkan sejak mula Muawiyah memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Selain itu, ia mendapatkan dukungan dari keluarga dari Suriah dan keluarga Bani Umayyah. Ia merupakan seorang administrator yang sangat bijaksana dalam menempatkan penjabat-penjabatnya serta memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan sejati. Muawiyah tampil sebagai penguasa pertama yang mengubah sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan demokrasi mufakat ke pemerintahan monarki absolut. Kehancuran kerajaan ini pada era kekuasaan Marwan bin Muhammad saat Perang Zab. Masa kekuasaan dinasti Umayyah ini selama 91 tahun dengan estafet kepemimpinan dua keluarga Bani Abu Sufyan dan Marwan dengan jumlah khalifah 14 orang. Khalifah kedua Yazid bin Muawiyah meneruskan kekuasaan ayahnya dengan cara ekstrim. Ia memiliki panglima yang kasar dan bangkis. Hajjah ibnu Syakhofi beserta pasukan setia miliknya. Impian Yazid adalah menyelesaikan pengelolaan serta permusuhan besar antara sahabat dan Ahlul Bait. Konflik dan huru-hara berkepanjangan menyulut peperangan di antara kedua belah pihak. Yazid mengumpulkan impiannya dengan membasmi pemberontakan di antara bekas sahabat Rasul hingga membunuh keturunan Ahlul Bait. Tergetar pembahasan dan upaya menguatkan kekuasaannya adalah dengan membasmi setiap pemberontakan. Pengakuan Abdullah bin Zubair sebagai khalifah di tanah Hijaz langsung mendapat respon dari Yazid dengan menyerang Mekah serta mengepung dengan menjani atau ketapel. Kejadian ini berakhir dengan menyerahkan Abdullah bin Zubair dan kematiannya. Panglima Hajjah ibnu Syakhofi bergerak dan mencari informasi dengan cepat, mengetahui pergerakan gelombang pembangkangan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Waqqas, melaporkan pergerakan tersebut yang pada saat ini menjabat sebagai gubernur Irak. Husain berhadapan dengan pasukan Abdullah hingga kepalanya terpenggal oleh pasukan Yazid. Para penuntut sejarah mencatat periode Yazid sebagai fase pengukuhan kekuasaan. Daulah Umayyah tercatat oleh sejarawan memiliki prestasi yang membanggakan pada masa Muawiyah, Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Hukum pergantian kekuasaan berlaku dan menuntut Ahmad Amin. Peradaban Islam yang telah tercapai di dinasti ini setelah berkuasa sampai pada puncaknya dibandingkan hasil pencapaian pada masa-masa sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya.